Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom! Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Joy! 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 Sukacita! 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 Joy! Pasukan Yesus! Siap! Yes! 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 Oke deh! Siap memuji Tuhan? Siap bersolat bagi Tuhan? Semua tepuk tangannya! Wow! Luar biasa! Kakak-kakak percaya sukacita Allah senantiasa menjadi bagian anak sekolah minggu. Siap memuji Tuhan adik-adik? Yang siap memuji Tuhan, yang siap untuk beribadah kepada Tuhan semua, persiapkan dirinya, kita mau berdoa. Yang lipat tangannya dengan sungguh-sungguh. Kakak-kakak dia mau ada yang buka-buka mata ya. Ayo tutup matanya, bagaimana sikap doa? Bagaimana sikap doa yang manis? Oke. Nah, semua sudah tutup matanya, nanti kakaknya akan pimpin dalam doa. Semua sudah tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dan Kau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak sekolah minggumu akan siap untuk beribadah kepada Engkau. Walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan, tapi saya percaya Tuhan, Engkau hadir di sini dan Engkau juga hadir di dalam rumah setiap anak-anak sekolah minggu. Biar setiap anak-anak sekolah minggu merasakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila sungguh-sungguh ibadah kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Engkau. Sama-sama semua yang siap katakan amin. Oke, kita angkat pujian KASA. Semua bagi gerakan ya. Kasih
mentega dengan roti. Oke, musik. Sama-sama ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sama-sama katakan. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Erat, 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 erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Erat, 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 erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Haleluya. Adik-adik yang punya kasih Tuhan dalam hidupnya, adik-adik, dia akan selalu mendukung temannya, bahkan mendukung. Dia tidak pernah menjatuhkan temannya, tapi dia selalu penuh kasih untuk saling mendukung satu sama lain. Begitu punya sama adik atau kakaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu tidak boleh ada yang suka mana adiknya, tidak boleh suka mana kakaknya ya, tapi harus selalu hidup dalam kasih. Oke, semua anak sekolah minggu silakan duduk. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu menjadi anak sekolah minggu yang selalu mendukung satu sama lain Tuhan. Mendukung antara orang tua dan anak-anak. Kami mau menjadi anak sekolah minggu Tuhan, yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Pada dari kami sekolah minggu, kita mau mengangkat pujian ini kami anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak sekolah minggu yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, dia harus hidup dalam terang. Dia harus anak-anak jadi berkat, bukan cuma di luar tapi di dalam rumah, dihadap dalam adik-adiknya maupun di kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami anak terang, kami bersatu, kami bersatu dalam kasih besar. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Sekali lagi katakan, kami anak-anak terang. Semua dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, kami anak
Amin Tuhan. Kami bersatu dalam kasih mesra, tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi, kami bernyanyi. Haleluya Tuhan, amin Tuhan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi. Katakan kami bernyanyi, kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Amin. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Benar Tuhan, kami bernyanyi Tuhan bukan sekedar karena kami punya suara yang bagus Tuhan, tapi kami bernyanyi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Saat ini anak-anak sekolah minggumu Tuhan, mereka datang sungguh-sungguh kepada Engkau saat ini Tuhan. Mereka mau menjalankan sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Mereka mau memberi hidup mereka sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Oleh karena saya berdoa Tuhan yang memberkati setiap pujian penyembahan yang anak-anakmu naikkan Tuhan, biar itu berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Kau berkati telinga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar mereka memiliki telinga yang suka mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah mereka tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi mereka menjadi anak sekolah minggu yang suka melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan betul-betul melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu mereka akan menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada Tuhan. Oleh karena saya boleh tutup bungkus setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi anak-anak sekolah minggu, dan mereka menjadi anak sekolah minggu yang diberkati dalam Engkau Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua yang sudah siap sama-sama katakan amin. Oke, semua juga di sekolah minggu. Ya, mungkin ada tadi yang berdiri bisa duduk ya, yang sudah duduk. Sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kenapa anak-anak sekolah minggu itu sangat membutuhkan Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma untuk siapa adik-adik, bukan cuma untuk orang tua. Roh Kudus itu bukan cuma untuk orang dewasa, tapi Roh Kudus itu juga untuk semua orang ya. Jadi Roh Kudus itu bukan berarti kalau anak kecil tidak butuh, tidak, semua butuh Roh Kudus. Makanya anak-anak sekolah minggu harus apa? Tadi kakaknya kalau minggu lalu dibilang harus apa? Taat kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu ada dalam hidupnya adik-adik. Apalagi harus membuka hati, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena ketika anak-anak sekolah minggu beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan turun dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Makanya anak-anak sekolah minggu harus bersungguh-sungguh saat ibadah. Nah, minggu ini adik-adik kakak Nena akan menceritakan tentang kisah seorang ibu ya,
Ibu ini juga ibu ini seorang janda, dia punya anak ya, bukan janda yang kemarin ya, yang akan dia cerita yang tentang janda miskin yang membawa persembahannya. Masih ingat adik-adik? Dia membawa persembahannya cuma berapa? 2 peser ya, tetapi dengan persembahannya itu dia diberkati oleh Tuhan. Tapi minggu ini Kakak Nela akan cerita tentang seorang janda ya, bagaimana dia hidup kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, makanya dia melihat janji dan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Nah, oke, sama-sama kita buka di Alkitab kita ada 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Nah, jadi sepanjang minggu ini adik-adik kita akan bicara, bahkan sepanjang bulan ke depan kita akan bicara tentang bagaimana kita bekerja sama ya dalam suatu keluarga antara ibu dengan papa dan anak-anak. Jadi keluarga itu adik-adik bukan hanya terdiri apa? Keluarga itu terdiri dari apa? Dari papa, dari mama, dari anak. Nah, mereka ini harus apa? Hidup bekerja sama. Tidak bisa itu bapak saja pergi cari Tuhan, tidak bisa itu mama saja cari Tuhan, tetapi harus sama-sama cari Tuhan. Tujuannya apa? Adalah supaya kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan bilang, papa bisa jadi, mama bisa jadi yang ibadah, nggak usah nih anak-anak. Siapa bilang? Justru harus semua beribadah. Betapa pentingnya anak-anak sekolah minggu sejak dia dalam masa kecilnya dia sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, nanti lihat manfaat kalau anak-anak beribadah, lihat nanti manfaatnya. Oke, sekarang buka, kita lihat sudah dapat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Yang besar, adik-adik yang besar di rumah, yang kelas Joshua, yang kelas David, baca besar-besar ya, supaya adik-adikmu yang kelas-kelas ya Samuel bisa dengar, walaupun mereka belum bisa baca, tetapi mereka bisa dengar. Oke? Perhatikan Alkitabnya, sama-sama kita baca. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintunya sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Wow, luar biasa ya. Ya, kalau adik-adik lihat baca kisahnya ini, wow, luar biasa ya kebaikan Tuhan dalam kehidupan seorang janda ini. Tetapi adik-adik, dari sini kita belajar ya, bagaimana kisahnya seorang janda ini bersama dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik bisa tahu kan, jangankan mau bayar utang ya, jangankan mau bayar utang, mau makan saja belum tentu ada ya. Sama, mau makan saja mungkin mereka lagi mengalami kesulitan yang besar, mana bapak dari imamnya sudah meninggal, yang ada sisa ibu dan 2 orang anaknya. Nah, waktu penagih itu datang kepada janda ini, "Kalau kau tidak bisa bayar utangmu saat ini juga, maka kedua anakmu harus ikut saya dan saya akan jadikan mereka budak." Nah, adik-adik, ibu mana yang mau ya kalau anaknya jadi seorang budak? Tidak ada. Jadi adik-adik, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan ya, dia pergi kepada Tuhan melalui siapa? Seorang nabi yang bernama Nabi siapa adik-adik? Nabi Elisa. Jadi biasa adik-adik ya, kalau umpamanya ada masalah dalam keluarga seperti yang dialami tadi janda ini, biasanya orang tua, papa atau mama itu pergi kepada hamba Tuhan yang biasa disebut ibu pendeta atau bapak pendeta
Mereka bikin apa adik-adik? Mereka pergi minta didoakan, atau mereka pergi minta petunjuk Tuhan. Nah, artinya adik-adik mereka ini hidup mengandalkan Tuhan. Ibu janda ini tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Makanya dia pergi kemana? Dia pergi ke Elisa. Dia tidak pergi ke dukun, adik-adik. Dia tidak pergi ke cari orang pintar. Dia tidak pergi cari orang yang bisa membuat uang banyak. Tidak, adik-adik. Tetapi dia pergi apa? Dia pergi kepada Elisa. Ya, artinya mereka bekerja sama pergi mencari Tuhan. Nah, adik-adik di sekolah minggu, kalau adik-adik punya masalah, mungkin papa punya masalah, mama punya masalah, tugasnya kita adik-adik pergi mencari Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh janda ini bersama anak-anaknya. Mereka pergi kepada Nabi Elisa meminta petunjuk Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka bertanya, Bapak Elisa, saya punya utang dan saat ini kami ditagih, tapi bagaimana kami mau bayar? Kami mau makan, saya tidak bisa. Langsung Bapak Elisa ini bilang apa yang saya bisa perbuat? Apa yang ada di rumahmu? Di rumah saya kira-kira ada apa ya? Mie juga tidak ada, beras juga tidak ada. Apa yang ada di rumah saya? Tidak ada susu, tidak ada semua, tapi hanya ada minyak. Minyak itu pun dalam buli-buli kecil. Langsung apa dia bilang? Oke lah, sekarang kau pulang, kumpulkan bejana-bejana. Ya, jadi tadi dia bilang hanya ada apa? Hanya ada buli, ya, berisi minyak. Dia bilang dari buli, dari minyak itulah nanti Tuhan akan memberkati engkau. Ya, bagaimana caranya adik-adik ya? Tapi pada waktu itu adik-adik dia bilang, pulanglah, kumpulkan semua bejana-bejana, jangan sedikit. Banyak-banyak, itu bejana harus banyak-banyak. Kalau tidak di rumahmu, pergi minta di tetanggamu, pinjam dulu bejana-bejana itu. Nah, kira-kira adik-adik, si janda ini taat tidak? Ya, janda ini mau masak, dia pergi malah disuruh pergi cari bejana untuk apa? Untuk apa bejana itu? Ya, bukan malah bukan uang dikasih, bukannya dikasih apa, malah disuruh pergi ambil bejana. Nah, disinilah adik-adik Tuhan bekerja. Tuhan mengerjakan mujizatnya yang luar biasa. Nah, kunci yang pertama adik-adik, kenapa janda ini melihat mujizat Tuhan adalah karena dia taat kepada perintah Allah. Yang membuat anak-anak Tuhan berhasil ketika dia hidup taat kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu bisa dilihat dari mana? Dari Alkitab. Perintah Tuhan itu bisa dilihat dari mana? Dari hamba-hamba Tuhan. Ya, atau guru sekolah minggu yang dipakai Tuhan. Kalau guru sekolah minggu, kalau kamu lagi susah, kamu berdoa, lakukan. Ya, jangan tidak percaya. Nah, apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia pulang dia pulang dengan penuh sukacita, dia pulang. Dia pergi, dia bersama anaknya pergi minta tempayan, dia pergi minta bejana-bejana. Nah, setelah itu bejana-bejana itu sudah ada, akhirnya apa dia bilang? Disuruh masuk. Ya, jadi dia masuk bersama dengan anak-anaknya dan mulailah dia menuang. Apa yang terjadi adik-adik ketika dia bayangkan dari buli-buli yang hanya sedikit minyaknya, adik-adik bisa mengisi penuh. Pas gitu terakhir dalam penuh, lama lagi bejana. Anaknya bilang, tidak ada nih mama, habis nih, sudah penuh semua. Nah, sudah penuh semua bejana, apa yang dilakukan? Ketika sudah penuh adik-adik, dia pergi kemana? Dia pergi kembali kepada imam itu, yaitu imam siapa tadi adik-adik? Elisa. Dia pergi, Bapak Elisa, sudah ada semuanya, apa saya harus lakukan? Kalau begitu, jualah itu dan hiduplah dengan apa? Bayar dulu utangmu. Setelah kau bayar utang, baru hiduplah dari sisanya. Nah, disinilah adik-adik kita melihat. Akhirnya apa yang terjadi? Janda ini bersama anak-anaknya terpelihara. Wow, luar biasa. Siapa sini mau seperti janda ini yang melihat mujizat Tuhan dalam hidup sekarang? Mungkin di saat dia tidak bisa mendapatkan pertolongan, tetapi Tuhan menolong dia. Tadi pertama kunci apa adik-adik? Kita harus taat. Selain kita taat, kita harus apa? Bekerja sama. Seandainya anaknya malas, seandainya anaknya tidak mau dengar-dengaran, apakah bisa? Tidak. Jadi dalam keluarga adik-adik, papa, mama, anak harus sama-sama bekerja sama. Ya, tidak boleh ada saling. Jadi kalau umpamanya satu, bapak pergi bekerja, mama memasak, anak tugas siapa? Membersihkan, menyapu, cuci piring. Harus saling kerjasama. Saya sudah belajar kerjasama. Jangan jadi anak yang pemalas.
Jangan jadi anak-anak sekolah minggu yang hanya tahu minta makan saja, tapi jadilah anak-anak sekolah minggu yang suka apa? Membantu orang tua. Ya, walaupun kita masih kecil adik-adik, mungkin kita tidak bisa memberi uang kepada orang tua kita karena kita masih kecil. Tetapi dengan apa? Memberikan pertolongan. Seperti apa? Membantu membersihkan. Atau apa mungkin berdoa buat orang tua. Dan Tuhan, doakan papa saya supaya ketika dia pergi kerja dilindungi Tuhan. Atau doakan mama saya supaya mama saya sehat selalu. Kita harus selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tadi adik-adik, bagaimana supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan? Yang pertama kita harus apa? Hidup taat kepada Tuhan. Selain itu apa lagi? Kita harus bekerja sama. Kalau kedua hal ini adik-adik sekolah minggu lakukan, maka adik-adik akan melihat mujizat ya. Mungkin di tahun ini serba kekurangan ya, serba terbatas, tetapi kakaknya percaya semua anak-anak sekolah minggu dan semua orang tua akan menikmati kelimpahan karena semua hidup apa? Mencari Tuhan, semua apa? Taat kepada Tuhan, dan terlebih lagi semua bekerja sama antara papa dengan mama, anak-anak sama-sama bekerja sama mencari Tuhan, bersama-sama berusaha, sama-sama berdoa, dan terlebih lagi sama-sama saling membantu. Itulah yang Tuhan mau. Ayat terakhir kakaknya buka di kitab Mazmur 133. Tuhan bilang apa di situ? Ini berkat adik-adik kalau kita selalu bekerja sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kalian baca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa tadi yang pertama? Tuhan bilang apa? Sungguh alangkah baiknya kalau kita hidup rukun. Kalau hidup rukun, Tuhan memberikan berkat. Jadi, papa, mama, kakak-kakak, adik, tidak boleh ada yang baku musuh-musuh dalam rumah ya. Tadi sudah dibilang tak ada iri, benci, dan dengki. Anak-anak sekolah minggu harus hidup menghormati orang tua, harus saling mengasihi. Supaya Tuhan bilang apa? Supaya Tuhan memberkati engkau. Siapa di sini mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Ayo semua, angkat tangannya yang mau diberkati Tuhan. Semua angkat. Ayo, kakaknya mau berdoa buat kalian yang angkat tangannya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau melihat Tuhan, anak-anak sekolah minggu mengangkat tangannya saat ini kepada Engkau. Mereka mau menjadi anak sekolah minggu yang hidup rukun Tuhan. Antara kakak dengan adik, antara adik kakak bersama orang tua Tuhan. Mereka mau hidup menjadi anak-anak yang saling mengasihi Tuhan. Supaya Tuhan memberkati mereka. Oleh karena itu saya berdoa saat ini Tuhan. Biarlah mereka melihat mujizat Tuhan. Karena mereka sama-sama hidup rukun di dalam Engkau. Dan biarlah mereka hidup diberkati. Karena Tuhan sedang memberkati anak-anak yang hidup rukun antara satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi saya percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan pernah terbatas. Karena Roh Kudus akan memberkati dan mengingatkan sehingga anak-anak sekolah minggu akan selalu hidup di dalam kepercayaan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau berkati semua anak sekolah minggu-Mu, berkati orang tua. Mungkin ada yang mungkin baku marah-marah Tuhan. Untuk saat ini Tuhan saya berdoa, biar Engkau kerjakan pemulihan antara papa, mama, dan anak-anak semua. Mereka menjadi keluarga yang diberkati dan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kakaknya akan ada pengumuman ya. Jadi aktivitasnya untuk minggu ini kita akan sama-sama menerima tantangan dari guru besar. Siap menerima tantangan ya. Tantangannya ini berbicara tentang bagaimana ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Jadi contohnya, kakak bagaimana kalau saya punya bersaudara 3? Jadi kalau punya saudara 3, tetap nanti didampingi mama, kak, atau papa. Jadi tidak usah umpamanya satu-satu videonya, rame-rame saja videonya ya. Jadi apakah nanti didampingi oleh papa atau mama, sama-sama buat aktivitas. Nah,
untuk kerjasamanya itu bisa mungkin memasak bareng kah, membersihkan bareng kah, atau mungkin bikin kue kah, atau mungkin menyanyi sama-sama. Jadi mungkin apa main musik, adik-adik menyanyi, apa saja. Yang penting dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Kuncinya harus bersama orang tua dan harus kompak. Ya, seperti tadi bagaimana ibu janda bersama-sama dan anaknya sama-sama bekerja sama untuk membantu orang tuanya bisa bayar utangnya ya pada waktu tadi cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu ajak, terserah apakah papa atau mama. Kalau dua-dua lagi, sangat bagus ya. Nah, jadi nanti jadi yang setiap yang sudah buat videonya, terserah apakah nanti dikirim hari Senin, paling lambat mungkin hari Jumat, anak-anak sekolah minggu yang sudah ada video kerjasama bersama dengan orang tuanya ya. Jadi nanti kakak-kakak sekolah minggu akan tampilkan atau melalui poster terkait challenge ini. Jadi Kakak Nela mau semua anak-anak sekolah minggu antusias ya, semangat untuk buat video ini. Itu saja mungkin pengumuman dari Kakak Nela. Terus Kakak Nela terus berdoa anak-anak sekolah minggu kalau mungkin ada yang sementara ujian atau mungkin ada yang sedang sakit, akan Nela doakan supaya kalian menjadi anak-anak sekolah minggu yang berhasil dan menjadi anak-anak sekolah minggu yang sehat. Terus kalau ada yang punya persembahan tidak sempat ke gereja, sekali lagi bisa kirim di nomor rekening sekolah minggu atau bagaimana titip sama orang tua kasih sama Kakak Agus ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu akan ada kesaksian pujian ya dari guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Akan menyaksikan. Puisi doa. Kau yang selalu sertai, hadirmu memberi warna, hitam putih penuh pesona, semuanya syarat dengan makna. Bersamamu hati yang merana jadi ceria. Tuhan, indah semua rencanamu, apa yang kau izinkan terjadi semua untuk kebaikanku. Kau yang selalu pegang kendali, meski aku tak mengerti. Kau yang selalu sertai, walau sering aku merasa sendiri. Yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku.
menutup ibadah kita, semua angkat tangannya. Semua berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami sangat-sangat diberkati dengan pujian, bahkan kami sangat diberkati dengan firman-Mu, di mana kami harus selalu menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu bekerja sama antara orang tua, antara kami bersaudara, dan kami selalu menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat dan terang, khususnya bagi orang tua kami, Tuhan. Dan saat ini saya berdoa, Tuhan, Engkau berkati semua anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan, bahkan mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi mereka menjadi pelaku firman, sehingga mulai minggu ke depan mereka menjadi anak-anak yang manis, Tuhan, sehingga orang tua mereka senang karena melihat anak-anak mereka hidup diberkati oleh Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, sebelum mau melepaskan berkat, Engkau berkati semua, Tuhan. Oh, baik itu mungkin orang tua Tuhan yang mungkin pergi bekerja, Engkau berkati. Orang tua sekolah minggu, Tuhan berkati penghasilan mereka, berkati maka pakai mereka. Tuhan, saya berdoa bila di tahun-tahun ini Tuhan, dalam bulan-bulan ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu dalam mana mengalami kekurangan, Tuhan, tapi mereka selalu diberkati di dalam Engkau. Begitupun juga dengan gereja-Mu, Engkau berkati gereja-Mu, dengan gereja-Mu Tuhan selalu diberkati kelimpahan dengan susu dan madu yang terbaik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa membawa Tuhan Ibu Pendeta kami, Ibu Gembala, Tuhan bersama Om dan anak-anak kekasih dan cucu Engkau berkati, biar keluarga Gembala terus diberkati dalam Engkau, jadi keluarga yang sehat, keluarga yang selalu dilindungi dan selalu berlimpah-limpah dengan semua yang terbaik daripada Tuhan. Berkati juga semua jemaat-Mu Tuhan, bahkan khususnya anak-anak sekolah minggu yang mungkin hamba tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, dan bila Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Bila berkat Abraham, Ishak dan Israel, Tuhan, itu menjadi bagian kami, berkat kekalahan, berkat umur panjang, berkat kesetiaan, berkat takut Tuhan, itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.